Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Isa dan 3 potong roti. Suatu hari Nabi Isa melakukan perjalanan ditemani seorang Yahudi. Nabi Isa membawa 1 roti, sedang orang Yahudi membawa 2 roti. Sampai pada suatu tempat Nabi Isa berkata, "Bagaimana kalau kita sekarang makan bersama?" Yahudi itu menjawab, "Baiklah." Tapi ketika ia mengetahui bahwa Nabi Isa hanya punya 1 roti, ia menyesal. Ia berpikir bahwa 1 rotinya akan dimakan oleh Nabi Isa. Ia tidak ingin hal itu terjadi. Sebelum makan, Nabi Isa mencari tempat untuk berdoa. Di saat itu pula, orang Yahudi juga mencari tempat untuk makan 1 rotinya secara diam-diam. Tibalah waktunya makan. Masing-masing mengeluarkan makanannya. Ketika Nabi Isa melihat Yahudi hanya mengeluarkan 1 roti, Nabi Isa berkata kepadanya, "Di manakah 1 roti lagi?" Yahudi itu menjawab, "Saya hanya punya 1 roti ini kok." Lalu Nabi Isa makan 1 roti, dan orang Yahudi makan 1 roti. Kemudian mereka pergi meneruskan perjalanan. Di perjalanan, mereka melewati sebuah pohon. Nabi Isa berkata kepada Yahudi, "Bagaimana kalau kita istirahat di bawah pohon ini, tidur sampai pagi hari?" Yahudi itu berkata, "Baik, mari kita lakukan." Sementara berdua tidur di bawah pohon itu sampai pagi hari. Pada pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan orang buta. Nabi Isa berkata kepadanya, "Bagaimana kalau aku menyembuhkan matamu, sehingga Allah mengembalikan penglihatanmu? Apakah engkau akan bersyukur kepada Allah?" Orang buta itu menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Nabi Isa mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah. Setelah itu, orang buta itu dapat melihat. Kemudian Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi yang menemaninya, "Demi Dia yang telah memperlihatkan kepadamu bagaimana orang buta itu dapat melihat, apakah engkau punya roti? Apakah engkau punya 1 roti lainnya?" Yahudi itu menjawab, "Demi Tuhan, hanya ada 1 roti." Nabi Isa terdiam. Mereka meneruskan perjalanan hingga melewati seekor rusa. Lalu Nabi Isa memanggil rusa itu, kemudian menyembelihnya dan memakannya. Sehabis menikmati daging rusa, Nabi Isa berkata, "Wahai rusa, berdirilah dengan izin Allah." Maka rusa itu kembali hidup seperti sedia kala. Yahudi itu berkata, "Maha suci Allah." Nabi Isa berkata, "Demi Dia yang telah memperlihatkan mukjizat ini kepadamu, siapakah yang memakan roti ketiga itu?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti, sebagaimana yang sudah saya katakan." Kembali mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah perkampungan. Tak disangka, di dekat mereka ada 3 batu besar terbuat dari emas. Nabi Isa berkata, "1 batu emas untukmu, 1 untukku, dan 1 lagi untuk orang yang punya roti ketiga." Mendengar ucapan Nabi Isa, orang Yahudi itu berkata, "Akulah yang punya roti ketiga itu. Aku memakannya ketika engkau sedang berdoa." Nabi Isa berkata, "Kalau begitu, semua batu ini untukmu." Lalu Nabi Isa meninggalkan Yahudi itu. Tinggallah orang Yahudi itu sendiri. Ia mencoba membawa 3 batu emas itu, namun ia tidak sanggup membawanya. Tak lama kemudian, lewatlah 3 orang. Lalu mereka membunuh Yahudi itu dan menguasai batu emasnya. 3 batu emas itu sungguh menggoda. Lalu 2 orang di antara mereka berniat buruk kepada salah satunya. Lalu salah satunya berkata, "Pergilah engkau ke perkampungan terdekat, belilah makanan untuk kita." Setelah orang itu pergi, 1 orang berkata, "Jika nanti ia datang, kita bunuh saja, dan emas itu kita bagi berdua." Temannya setuju. Sementara temannya yang sedang mencari makanan berkata dalam hati, "Nanti setelah membeli makanan, maka aku akan taburkan racun di dalam makanan itu agar mereka mati keracunan. Dengan begitu, aku sendiri yang menguasai batu emas itu."
Sampailah orang itu dengan membawa makanan yang telah ditaburi racun. Lalu dua orang temannya langsung membunuh. Kemudian keduanya menikmati makanan itu. Tak lama kemudian keduanya mati juga. Setelah peristiwa itu, Nabi Isa melewati batu itu bersama para sahabatnya yang lain. Ketika ia melihat ada 4 orang mati di samping batu emas itu, ia berkata kepada sahabatnya sambil menunjuk batu emas dan orang-orang yang mati itu, "Begitulah dunia memperlakukan penghuninya, oleh karena itu berhati-hatilah kalian." Pesan moral kisah ini sungguh jelas. Pertama, pilihlah teman perjalanan yang baik, apakah itu istri, suami, atau sahabat. Kedua, jangan berlaku culas terhadap teman perjalanan. Ketiga, jika hati terlalu terpikat dengan dunia, maka ia tidak akan sanggup menghadapi godaan dunia. Keempat, harta berpotensi untuk membuat gelap hidup. Demi harta, orang rela bunuh-membunuh. Inilah yang dimaksud Rasulullah ketika bersabda, "Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kalian sesudahku adalah terbukanya sebagian kemewahan dan gemerlap dunia." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang membuat kita selamat di dunia adalah manakala kita menghiasi hidup kita dengan selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan apapun sebagai sarana untuk dekat kepada Allah, mendekatkan diri dengan para ulama, dan terus belajar sepanjang hidup. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.